Ijul kemana ya? Gak usah sama Bang Ijul, ini siapa? Rumahnya Bang Ijul tiba-tiba datang ini orang. Bapak siapa ya? Kemana? Dia tadi katanya pengen ngambil rapot anaknya. Gak tahu gua. Gak tahu ya. Sebenarnya dia kerja apaan sih? Gak tahu gua juga. Ini nggak mau kenalan apa nih? Oh iya. Nggak mau kenalan apa nih? Gue udah lama nih duduk sini nih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warga baru kan? Iya. Saya mau catat dulu. Oke. Rambut lepek amat. Mandi bang. Sama. Lupi. Pik. Yang ngasih makan gratis Pik kemarin. Iya, kok segede ini? Buset. Udah dari pabriknya. Apa yang One Piece? Bukan. Luffy. Lutfi. Itu beda. Lutfi. L U T H I. RT berapa bang? 4. Oke, jadi gini. Ada orek satu, orek. Catat bon dong. Iya, habis makan. Lalu kerjaan lo apa sih Bang sebenarnya? Katanya nyuci piring di nasi padang. Apaan aja juga mah. Apa aja lo kerjain ya? Apaan aja, pokoknya demi sesuap berlian. Ramu saji juga, iya, tukang parkir juga. Katanya terakhir kemarin jadi maling. juga. Apaan tuh amplop? Biasa. Amplopin. Ini ada orang. Ini siapa? Ya ini siapa tadi gue juga Dari bilang tadi apa? pagi nungguin bapak depan rumah, makanya saya ngobrol sama dia, saya diemin. Didiemin mulu gue. Ini Bang Lutfi dari RT 4. Oh iya. Lagi main aja kemarin. Orang Bang. lama rasa baru. Udah berapa lama di sini Bang? Baru 10 tahun. Mampus lu. Kita baru 2 tahun. Baru 10 tahun. Ini jadi spesies apa emang? Jadi spesies yang hari ini gitu kan. Apa tuh kan redek. Iya. Sebenarnya saya berpakaian ini karena sebentar lagi ada Hari Guru Sedunia. Sedunia apa nasional ya? Sedunia. Oh. Sedunia gitu. Berbarengan juga dengan HUT TNI sebetulnya. Oh. Jadi sama lah benang merahnya itu sama-sama ngajarin kita disiplin. Tuh ya nggak Pak? Bapak anaknya kelas berapa? Anaknya kelas 2. Saya lagi nungguin juga. Handphone anak saya disita. Kan nggak boleh. Disita sama guru, disita sama guru apa? Ini guru BK berarti ya? Guru BP, guru BP. Ini BK ya? BP. Sekarang BK Mas. Oh BK, oh BK. Nah, berhubungan sama Hari Guru Sedunia, gua kumpulin lu pada di sini. Padahal bagi-bagi duit nih. Kan emang ya takutnya serangan si Pajar. Supaya mampu ada. Kita cerita-cerita masa-masa sekolah gitu. Setiap masa sekolah tuh kan pasti ada guru yang cuma ada 2 guru lah yang kita kenal tuh. Guru yang killer sama guru yang baik. Sama cantik Bang. Wis, bebas feminis lu, disikat dong feminis netizen lu. Mau Enggak, lu? gue takut sikat istri gua. Maksud lo gak cantik gitu nanti gituin. Ujung-ujungnya gitu. Ini gue ada agak-agak deg-degan nih sebenarnya duduk sini. Kenapa? Kenapa Gue Bang deg-degan deg-degan? malah. Nggak usah deg-degan, slow aja gitu. Bang Lutfi punya nggak guru yang lu kenang lah Bang? Guru sih ada ya, ada beberapa. Sampai sekarang juga masih komunikasi juga. Serius? Masih. Wih, beneran? Masih. SD? Cuman kebanyakan di luar pulau. Luar pulau maksudnya? Karena gue sekolah tuh ijazah beda-beda dari SD, SMP, SMA, kuliah beda tempat. Makanya gue bilang gue udah 10 tahun di sini cuman rasa orang baru. Buka polisi apa gimana? Bukan pindah-pindah dinas tuh? Pokoknya di perusahaan BUMN lah. Oke. Jadi pindah-pindah. Ya ada beberapa sampai sekarang masih ngecap. Dibilang ngecapnya sih ke adik gue sih karena guru adik gue juga. Oh sekolahnya sama. Beda sekolah. Tapi satu sekolah kan? Beda sekolah, cuman guru ini tuh ngajar di tempat gua, ngajar di tempat adik gua juga. Oh, ini kasusnya soalnya di luar pulau. Set job. Jadi gini Bang, sorry, sebelum gua minta lu lanjutin, kalau ngobrol di sini sama Fikri itu kan nggak multitasking, jadi harus agak dijelasin. Salah nih. Jadi jangan kaget. Uang nggak ada, otak juga nggak ada. Tapi perasaan ada kan? Ada.
Itu mah tebal banget kalau itu mah. Tapi Lanjut, ngurusin orang lagi mau. Enggak mau. Capek ngurusin orang. Gitu. Jadi gue dulu lahir di Jakarta sih ya. Lahir di Jakarta terus pindah ke Surabaya umur 6 tahunan. Umur 6 tahun gue masuk TK, SD di Surabaya. Nah habis itu bokap dipindah lagi nih. Makin ke timur lagi. Makin ke timur lagi. Ke NTB dulu. Tahun? Tahunnya gue lupa, 9 berapa gitu, 97, 98 gitu. Dengar belum Mas? Setahun. Di NTB, kotanya Kota Bima. Gue di sana lulus SD sama SMP. Siapanya Regen Bang? Hah? Siapanya Regen? Gak kenal. Gitu. Terus udah gitu dari Bima, gue pindah lagi ke Makassar. Naik ya. Itu kelas berapa tuh? Itu SMA. Oh, SMA. Gue SMA di Makassar, lulus SMA gue balik ke, belum balik sih, ke kuliah di Bandung. Habis dari Bandung baru ke sini, Jakarta lagi. Panjang jalannya. Gitu. Itu dari Surabaya, NTB, Makassar, Bandung, segitiga. Itu lo ada guru-guru yang pasti lu kenang gitu siapa aja? Ada satu guru namanya itu Pak Suparman. Surabaya ini ya? Suparman. Enggak, ini di Makassar. Oh, Suparman. 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 Orang Jawa juga berarti? Gue aslinya nggak tahu dia orang mana ya. Kayak sih orang asli Sulawesi deh. Asli Sulawesi. Nah itu dia. Gara-gara itu adik gue suka dibully di sekolahnya. Dibilang adik preman. Oh, lu preman. Iya. Gitu. Jadi Pak Parman, mohon maaf. Kalau saya dulu waktu zaman SMA Badung. Tapi Bapak tahu lo Badung mau dia sama? Ya, ketahuan. Ya. Saya juga udah pernah Mas, 4 kali. Ini belum sih, baru pengen. Ini air dong, suguhin dong. Oh iya. Bapak lah, kan Bapak pramusa. Katanya jadi apa aja bisa. Iya. Benar juga sih. Katanya jadi manusia silver sering juga ya. Sampai titit silverin. Nih, udah lanjut lah ngobrol. Terus Jadi ya banyak pengalaman sih ya di luar daerah itu. Apa yang paling lo kenang sama Pak Parman? Mungkin bisa disampaikan. Dulu tiap pelajarannya dia gue nggak pernah serius. Dia guru apa dulu nih? Biar kita. Guru fisika. Dia guru fisika dia ngajar di SMK Sandi Putra 2 sama di SMK Sandi Putra 1. SMK itu belajar fisika juga ya Bang ya? gue baru tahu lagi nuangin. Ada. Iya. Kalau di SMK gua kan kebetulan jatuhnya sih SMIP ya, pariwisata. Oh. Gue dulu SMA pariwisata, SMP gue di madrasah, kuliahnya gue IT. Serba nggak nyambung. Kemana-mana ya? Kemana-mana ya jadinya. Gitu. Nih, minum Ri. Yang apa ya? Yang paling gue kenang dari bapak yang satu ini nih pas lagi ujian. Bukan ujian sih, ulangan ya, ulangan. Gue ingat banget tuh, gue lagi tidur di belakang ya, tiba-tiba si bapak ini datang, cek, nggak ngasih tahu, nggak ngasih apa, nggak ngumumin gitu ya seminggu sebelum ulangan, terus tiba-tiba dia nyeletuk, hari ini kita ujian ya. Waduh, gua nggak ada persiapan, belajar kagak gitu kan. Emang biasanya persiapan? Enggak juga sih. Enggak juga sih. Makanya gue ranking yang paling gue banggain tuh dulu zaman sekolah ranking 9. Itu udah paling bagus. Paling bagus ya? Paling bagus. Seneng banget gue dapet ranking 9. 10 besar. Maaf ya, Mah. Aja buka cerita masa lalu. Terus setelah itu? Pas ulangan, dia ngomong ulangan, anak-anak kaget kan. Pada ya yang biasa nongkrong-nongkrong tuh udah pada panik lah. Gue juga lagi bangun tidur nih, lagi pas kebetulan beliau ini ngajar setelah istirahat ya, Nah biasa gue istirahat kan suka tidur di belakang. Dan kelas tuh kadang gue copot, gue gelap di lantai, gue pakai buat tidur gitu kan. Bangku jualin. Jualin. Orang belajarnya sehat. Nah, udah nih
tiba-tiba ya udah yang biasa nongkrong bareng gua, yang biasa duduk di belakang kalau belajar, ini kita di depan. Di depan. Terus ada teman gua satu iseng gitu kan. Pas soal udah dibagiin, tiba-tiba dia izin ke toilet. Izin ke toilet, cuman muter dulu nih. Jadi posisinya itu pintu keluar kelas sama meja guru itu kan deketan. Dekat ya. Nah harusnya kan dia keluar ya tinggal keluar gini aja kan. Cuman teman gue nih muter di belakangnya. Nah pas lagi muter, nggak tahu otak isengnya ada aja kali ya. Tiba-tiba dasinya dia tuh dicopot. Nah pas si bapak ini bengong gitu kan, diikat lah tuh. Apa ya? Guru gua. Diikat di meja. Ya udah anak-anak free gitu, ulangan sambil ngeliat buku. Buset, deket di meja. Dan yang bikin gue seneng itu, ya syukurnya bapaknya ini nggak baper. Jadi nggak baper. Ya udah paham lah wataknya anak-anak di kelas tuh kayak gimana gitu. Itu sih yang paling gue inget sampai sekarang. Apaan? Masih jaim Fikri padahal mah. Bang kata campers topinya taikin dikit. Oh gitu. Oke. Iya. Atau gue copot aja kali ya? Iya. Rambut dipikok rambut. Banyakan pikiran. Putih semua. Ya itu. Saking isengnya tuh. Berarti Diikat di kursi kan? dia duduk. Terus habis itu nggak diskors mas? Enggak ada yang diskors. jadi lu ceritanya lebih ke iseng ya? Iya, ininya iseng. Kalau lu emang ada? Aduh banyak gua. Enggak aja dah. Gua pikir-pikir dulu ya. Ngapain gua pikirin? Tumben mikir. Soalnya banyak banget sih keisengan dulu dari kalau lu? sering tawuran lah, sering apa lah. Mungkin teman-teman juga sama kali ya. Oh enggak, SMA baik-baik aja. Soalnya ikut ini apaan? Mata pelajaran tambahan apa namanya? Apa? Eskul. Eskul. Oh, eskul. Eskulnya apa? Parawis. Lu pik marawis. Seriusan. Yang main kecek-keceknya. Aduh, kita nggak percaya mas. Itu kuncinya kunci apaan pik kalau kecek? Iya. Kalau sekarang sih taunya kunci T aja. Motor parkir di mana, Mas? Nyolong lagi dah. Lu Ri, ada guru yang lu kenang gitu? Ada bang. Jangan Ya, kayak tadi. kemarin nih sampai lu harus gue tanya terus Ya, gitu. cakep, guru bahasa Inggris. Lu mah emang gitu, ngerokok enggak, minum enggak. Enggak, tapi sangean. Aduh. Umurnya berapa ya gurunya? Namanya guru bahasa Inggris. Namanya guru bahasa Inggris. Namanya Miss Mia, dia guru bahasa Inggris. Oke. Ada apa dengan Miss Mia? Miss Mia itu gua kasih tahu perangainya dulu ya. Perangai. Wis, berat bahasa lu tentang gua pakai praktik apa? Lu jadi serius gitu bahasa lu, perangai. Dia kurus, tinggi, terus itu masih bujang, belum nikah. Makanya anak-anak sering ngisengin dia karena masih belum nikah kan. Ya barangkali kan sama anak-anak ditemenin ketika pas les. Dia kan ngajar les juga. Udah sih. Lempeng ya gue ya. Gua kira lagi ngutip cerita seks di kan ada orang fetisnya gitu ya. Iya, bener. Baca buku atau Udah gitu Kalau doang. gue lebih tawuran bang kalau sekolah enggak itu. Serius lu tawuran? pantas bawa anduk mulu. Kamu mau tahu? Larinya dulu, capeknya sampai sekarang. Kalau gue tawuran, gue kan sampai 15. Perang sarung apa tahu? Perang sarung kali. Jadi SMP gue ituin dulu lah. Kalau Diejek-ejek. diejek-ejek. Anjay. Sampai tawuran gitu. Pokoknya diejek-ejek SMP gue SMP 15, diejek sama SMP 14. Oh itu bukan madrasah? Enggak, SMP. Oh Dulu. SMP. SMA-nya baru madrasah gue. Habis itu gue kan jual material kan nyokap gue Nyokap nih apa ya? Lo anak adopsi jangan-jangan. Kok lu lupa gitu sih? Iya kok lu lupa sih bapak lu? Stuck gue.
nyokap gue jual material kan. Gue bawa peralon. Wes. Peralon besi. Gue seret gini kan. Nyokap gue nggak tahu pas gue ngambil peralon. Gue seret gini sampai SMP 14, udah kayak ada api-apinya gitu bang. Wes. Gue gitu. Lu Jawara juga ya. Gue samperin sama Kayak teman-teman gitu gue. bawa api ya kan, badan kayak Thor, muka kayak Groot. Kecil dong, jelek. Kayak pohon. Nah habis itu sampai SMP 14, mereka nggak berani keluar. Karena lu keringetan. Bau katanya bau. Kata bau gitu. Ya udah akhirnya alhamdulillah nggak jadi tawuran. Kalau tawuran ya nggak tahu, gue juga selamat terbang. Nggak tahu sih. Lu selamat atau Fahri? Hah? Tahu tuh. Bapak-bapak banget. Iya. Iya anjing iya. Dia masih bisa ketawa lagi, udah tua ya. Udah tua. Sangkatan, seliting. Aduh. Lu Pik? Lu apaan ya? Kagak ada sih. Enggak mungkin bang, kayak gini nggak ada. Gedenya aja bermasalah, masa kecilnya enggak. Masih apa? Kok pedas banget? Kayak mulut tetangga. Ngeri ketahuan apa Aip ya? Enggak, kalau gue lebih ke jahil sih bang. Sama dong berarti. Enggak, kalau gue bukan apa nih, pengen nyeritain temen yang punya kejailan gitu. Kalau gue tuh biasa-biasa aja. Tapi gue punya cerita jahil apa dari ngeliat temen-temen gue. Oh. Ada pas pelajaran apa bahasa Indonesia apa bahasa Inggris gitu. Suruh esai nulis lo biodata diri lah, nama lo siapa, tinggal di mana, tanggal lahir berapa, rumah nomor berapa, tapi udah 400. Gua udah tebak lagi anjir. Nah, cang nono, 400 nah. Nulis di binder gitu ya. Iya. Ini dia lagi nungguin aja. Serangan si Pajar nih. Aduh. Iya, pas lagi hujan kayak gitu kan. Nah, temennya yang sebangku ini ngeliat tuh catatannya dia. Wah, anjir, misalkan tanggal 16 2014 bulan Desember tuh bukannya hari ini ya. Soalnya tanggal lahirnya ditulisnya kayak gitu. Tapi tahunnya tahun 96. Lahirnya dia. Nah, si Jail ini baru gosek-gosek temennya, dia ulang tahun. Jailin yuk. Ah, anjing, jailin gue bilang. Mau muncul tuh, namanya anak muda ya kan, penuh ide kreatif. Gedenya kreatif. Kreatif tapi kreatif. Iya, Kira tapi disuruh aktif iya, ya. makanya dari kemarin kan gue ajakin maling sepion. Gak usah begini-ginian dah. Uncang gue ya sukses maling sepion. Ya kan? Udah habis itu ngabarin anak-anak. Nah, anak-anak mikir, wah jorok dah parah teman-teman gue. Ada anak Kasih emak. tai apa? Enggak, ini air putih nih. Ih, Kok ih sih? Ditaruh sini iya, sumpah. Disuruh minum. Ya Allah. Kan ketahuan lo Pik pasti Pik. jadi paksa bang. Enggak, ditaruh air. Kok gue cerita gini? Bukan. Rasanya apa? Asin kan? Asin-asin amis. Iya, enggak diminum tapi disiram kayak gitu. Oh, Cuman mungkin diminum. Iya, cuman temen gue feelingnya tuh udah kayak nih anak-anak pada kan yang dituduh ulang tahun nih bingung. Cie, cuman gitu doang kagak ada kelanjutannya kan tai ya. Cie, apa dia bilang gitu. Bayangin lagi gua. Iya. Udah gitu turun ke parkiran mau ngambil motor. Mungkin biasanya kan kalau dulu pulang sekolah nongkrong ya di warung Babe namanya. Nongkrong tuh situ. Biasanya anak-anak pada nongkrong. Nah, dia sendiri tuh langsung balik. Udah feelingnya nggak enak kali ya. Terus nggak tahu kenapa ya udah pada balik kayak gini-gini. Gimana sih? Tadi deh. Tak lagi nih cerita nih. Enggak. Kayak gini mas emang mas. Kayak gini, spesialis kayak gini. Tiba-tiba Kelebaran. jadi nemu punchline-nya susah banget. kelebaran. Enggak habis kayak gitu dia tahu-tahu ketemu lagi di depan. Enggak tahu dia habis nyamperin ceweknya apa gitu kali ya. Nah, teman gue sponsorin deh nih. Dilempar. Yang ada isi begituannya. Iya, ada 3 biji gue bilang. Oh iya, full air. Gak full air semua enggak, dicampur-campur gitu ada 3 biji, tapi banyak. Udah pernah nyobain? Nyobain katanya. Enggak, terus habis itu dilempar lah nih. Nah, dilempar yang diucapin pertama sama temen gue, happy birthday, dia bilang gitu kan, happy birthday. Duh, dia ngeles. Namanya, wah badannya cepet banget, responsifnya, cakep banget jadi kipernya itu MU no. Kemarin kalah. Iya. Ya.
Jangan diceritain dong, kasihan. Lanjut. MU bukan? Dia ngeles. Bukan. Enggak lagi cerita ini saya. Ya. Lagi cerita. Kasihan banget tuh lagi cerita. Terus Teman saya ngeles. Wah, pas ngeles di halte itu ternyata ada guru saya. Kena Ngelesnya, dong. ngelesnya di mana? Ngelesnya di motor. Oh, Di motor kira gitu. Nurul Fikri atau apa gitu. aduh, di Primagam. Prima. KO. Belajar. Iya. Kena guru saya. Guru apa itu? Guru BK. Ya Allah ya Robi, ya Gusti Randa. Udah dah. Aduh, lo tau kan nggak perlu gue ceritain lagi Ya udah tahu Bikin cowok apa kelanjutannya. cewek? Cewek. Iya. Aduh. Cewek lagi. Dipanggil semua dong. Panggil semua udah dijemur bareng-bareng. Nah, cuman enaknya di sekolah gue ini kan sekolah gue tuh di daerah Mangga Besar. Negeri ya, negeri ya. Negeri. Enggak, tadinya di Belandongan, cuman satu tahun setengah semester gue dipindahin sekolah gue. Iya. Gue tahu nih kayaknya Nelson. Kenapa emang? Enggak tahu. Bukan pindah, guanya yang pindah, sekolahnya yang pindah. Oh, sekolah. Anjing, berarti lu pas nyampe pagi-pagi gitu ya? Iya. Set, kayak ada sekolah gue. Kayak sekolah gue. Nanya dong sama orang. Pak, lihat sekolah yang di sini nggak, Pak? Enggak. Pindah Mangga Besar, Pak. Pindah Mangga Besar. Gitu loh. Nah, ini terus kan baru ya sekolah gue. Ternyata di situ tuh bilangan cewek-cewek nggak bener dah, tanda kutip. Bukan nggak bener ya, tanda kutip lah. Bisa dong, cuma 50. Bisa pego, cuman kalau dipinjemin nggak mau dia. Jadi depan sekolah tuh, lihat dia jemur baju lagi, jemur baju tetangganya. Gue kira dia tinggal di situ, tapi buru cuci. Habis itu udah kayak ngeledek-ngeledekin aja. Nah tuh, ya boy, nafsu banget. Udah. Ini intinya lo cang lu lo. Intinya mulu. Nyarinya langsung intinya mulu. Udah tuh perempuan itu langsung ngadu ke sekolahan gua. Akhirnya gua disetrap lagi. Banyak saking banyaknya bingung mau cerita kayak apaan. Suka kelebaran nggak nemu punchline. Doncang lu udah pada notice Iya. semua terus dari tadi. Aduh. Kalau lu Gua dari dulu kan pulang masih bawa ranting, masih nyanyi lalala ya kan. Di pinggir kebon. Bawa kapak. Iya. Baju bolong-bolong. berantem sama buaya. Iya. Bantu orang tua di Medan gitu. Aling Ya. Tapi Dharma. masih inget kan cerita-cerita? Masih sih. Oh masih. Kayaknya udah mulai lupa gitu. Lupa ingatan. Itu rambutnya aja pengen habis. Makanya digelimishin gitu ya. Dia lurusin gini dibanyakin gitu. Coba cium deh punuk belakangnya. Punuk. Ontak dong. Aduh. Kalau SD itu gua sebenarnya masa buruk. SD itu gua Dibully? Waduh. Dibully. Kalau dulu apa nih sebutannya bukan dibully, diapain sih kalau dulu? Dicengin. Hah? Malpraktek. Mapras mah praktek. Wah, kalau sama istilah jangan sama Pikri dah. Jangan yang mikir-mikir, Bang. Lu sekolah di mana dulu? Gua dulu tuh gedenya di sebenarnya SD itu gua di SD, SMP, SMA Manggarai. Manggarai. Jakarta lu ya? Sini. Minangkabau. Minangkabau. Gitu. Ya, SD gua dibully. Dibulinya kayak gimana? Karena apa juga? Anjing lu jelek banget jadi manusia. Lu gak pantas di sini. Sana keluar dari bumi ini gitu. Dulu gua tuh waktu kecil itu waktu SD, bukan kecil, waktu SD. Tuh gua putih, Pik. Beneran, lu makanya gua bingung. Jadi gelap gitu. Percaya gak, Bang? Gak percaya loh. Temen yang baru deket nih loh. Gak percaya, apalagi kita yang udah lama. Dan gua nggak suka kekerasan sebenarnya. Jadi kalau di SD itu gua teman-teman SD gua mainnya bola kasti, bola gebok. Bola gebok kan, tahu kan? Yang dari koran gitu ya, dibuntel-buntel, terus diikat karet. karet terus gebak. Zaman dulu banget sih emang ya. Sesuai 80 berapa? 70 kali. Waduh. Baby boomer. Jangan disebutin lah. Soalnya zaman saya nggak ada kayak gitu. Orang dibuntel-buntel nggak ada. 87 lah, Iya. 87 juga. Nah, gua Tua banget sih. Tua banget sih dia. Jangan Dia kok tua banget sih. Sudah, ya udah. Gua dulu itu dipanggilnya Betty. Iya. Kok Betty? Apa jalan lu kayak cewek apa gimana? Enggak, karena gue, iya bencong betitit Bang, bener Bang. Iya. Panggilan gue, dipanggil bencong betitit.
Karena gue mainnya cewek, karena gue nggak suka. Temen-temen gue yang laki gedebak-gedebuk Wah, gitu. pantes sekarang gua kalau berak panas anjing. Takut. Panas, makan lada enggak, makan cabai enggak. Gitu. Dan kalau Tapi yang penting kentutnya masih bunyi. Emang iya sih, ada berak nih di malah bahas ini orang berak ya. Nah, nggak putus gimana caranya? Kayak usus ngikut, lama-lama empedu. Itu nggak enak makanya pas SD gua. SD tuh masa-masa kelam lah. Terus SMP gue pindah ke Bogor, cuma dapat 1 tahun, terus balik lagi ke Manggarai, ke Minangkabau. Situ mulai teman-teman gue yang satu SMP itu sebetulnya satu sekolah satu SD juga, gitu. Lebih banyak juga yang satu SD. Dan itu negeri kaget apa swasta banget bang? negeri. Apa yang ngeliat dari jendela doang? Apa yang ngeliat dari jendela doang sekolah orang? Pulang-pulang ke rumah, Bu, Minta bukain Jojo, Bu. Itu terus kenalan sama musik ya udah berubah lah hidup gua. Tapi SMP itu gua nggak badung-badung amat lah, si lempeng. Gue malah kebalikan nih. Balikan. iya. Tapi badung-badungnya udah mulai badung-badung mau SMA. Badung SMA ngapain tuh? Ngerokok ya? Udah mulai Kalau ngerokok, drug, sex, and rock and roll. ih kok ada yang mau ya? Padahal dulu Betty. Itu gua juga bingungnya gitu. Betty tuh tiba-tiba ada drug, sex, and rock and roll gitu kan. Kita sampai mau ke SMA ya? Mau ke SMA, nah pas di SMA itu baru deh tuh gue ngerasain yang namanya badung-badung remaja gitu. Jadi yang paling gue inget itu gue nyokap bokap gue pernah dipanggil sama guru BP. sama guru BP. Teman lo BP, teman gua PK. Dipanggil, gue udah pas gue ngasih surat panggilan itu, gue ketawa-tawa. Ya kamu kenapa lu ketawa-tawa, lu panggil lagi lu ya? Karena sebelumnya gue panggil sama guru gara-gara nggak masuk sekolah 2 bulan gitu kan. Ngapain? Bolos. Bolos. Kemana? Kemana? Ya bolos aja, cabut aja. Ganteng Bisa ya? enggak? Ya, ganteng enggak, bolos-bolosan. Itu dipanggil, pas dipanggil datang nyokap gua, pasti nyokap gua nanya kan, kenapa anak saya bikin ulah apa lagi? Ini Bu, anak ibu makan makanan guru. Iya. Lapar. Gak dikasih makan sama di rumah. Gak dikasih makan di Ya, rumah. kata nyokapnya bilang, lah emang itu yang saya suruh. Oh ibu yang nyuruh. Soalnya beras di rumah habis sama dia aja. Emang itu yang saya suruh dari rumah, bukan belajar. Gue curiga 2 bulan juga ada nyuri makan orang nih kayaknya. 2 bulan kayak nyuri makan orang dong nih. kaget, Di warteg gitu, nggak bayar kabur. Iya itu Terus run. digamparin gara-gara waktu pas sekolah gua lagi nyiram tanaman. Lo gamparin apa? Waktu pas sekolah gua nggamparin gua. Lagi nyiram tanaman, set. Lo kencing di situ. Gua lagi olahraga. Hmm. Ngomong anak, ayo kita injak selangnya. Ya. Injak selangnya, mati. Terus di depan muka, kita lari. Frot! Iya. Orang tua banget bercanda. Dia mudanya aja bercanda orang tua ya. Kayak gitu, udah dipanggil gamparin. Pawok, udah gitulah. Kalau dulu mah digamparin, ini biasa-biasa. Kalau sekarang digamparin. Iya, Kak Seto datang bos. ngalamin gampar-gamparan gitu nggak? Kok lo penasaran Kalau bener kan saya? gambar-gambaran Beneran. sih pernah sih ya zaman SMP ya. Gambar-gambar tuh lo digambar berarti banyak. Enggak. Apa lo gambar-gambaran gini? Berantem. Berantem. Oh, berantem. Lebih ke berantem sih, kalau digampar belum pernah. Pernah waktu zaman SD. Zaman SD. SD emang. Itu gue punya guru killer banget tuh. Killer banget. Jadi ceritanya tuh dia lagi ngajar, ya gue sambil ngedengerin dia. Kalau nggak salah dia guru matematika deh. Nah itu pelajaran paling gak gue suka tuh. Dari zaman SD sampai mungkin dulu pada juga sama kali ya. Enggak, gua matematika 100. Wah, gue seneng banget. Ujian Gua nasional. main- Ujian nasional. Iya. Nyontek. Gue paling Hah? Enggak. Enggak salah. Iya, Tuh, jadi pas dia gue lupa namanya Pak siapa gue mau gitu. cerita nggak jadi. Tar dulu, belum Iya. muter nih, ceritanya muter. Gue lupa.
Tapi emang guru itu tuh di zaman SD emang terkenal banget ya. Terkenal banget, suka main tangan sama nendang. Buh, taekwondo. Taekwondo, bener-bener taekwondo itu. Gue kaget kan dia lagi ngajar, kan gue suka iseng ya, muter-muterin buku gitu kan ya, sambil ngedengerin. Jadi biar nggak ngantuk gitu kan sambil. Udah ada zaman dulu ya bang ini. Udah muter-muter tangan yang geliat-geliat begini. Asal yang jangan jempolnya begini aja. Sama gini. Kayak putus jarinya putus nih. Jarinya putus disilap. Tua banget itu. Itu abang-abang permen anis kan. Yang komisan nih. Gue nggak tahu dia tiba-tiba itu, tapi emang pas dia masuk kelas itu mukanya emang kayak banyak utang gitu, kusut banget. Kayak Pikri. Ya, kayak lu bak juga. Kalau dia Kena abu. Nah, singkat cerita pas dia udah ngajar udah ada 15 menitan lah. Gue tuh masih gini-gini tuh. Cuma Bengong sambil bengong ya bang? sambil bengong, sebenarnya bengong bukan merhatiin, cuman mata gue kesono gitu. Kebaca gue sama nih guru kan. Tiba-tiba nyamperin gue kagak pakai babi bu, kakinya tau-tau udah ada di kepala gue. Ceduk aja, waduh. Gue diem dong, malum anak kelas 2 SD digituin kan. Enggak, kelas 5, sorry. Kelas 5 gue pindah ke Bima. Mana anak baru pindah, terus gue dapet perlakuan kayak gitu kan. Kalau dulu kan belum ada. Lu lapor Kayak bokap? sekarang. Hah? Kagak, gue diem aja. kalau dulu tuh diam, kalau sekarang mah Lapor polisi men. Kalau dulu mah lu lapor ke orang tua, malah lu ikut Digampar ya? digamparin, Iya, tambahin digampar. lagi, malah tambahin lagi. Nah gue sekarang diem Mas. aja bengong gue langsung kan. Anjing dalam hati gue nih gue tandain lu bener-bener lo ya. Saya kira pas kelas 6 gantian tuh. Apa lu kaki lu? Gue yang nendang dia. wah serius. Apa pas? Jadi pas kejadiannya itu apa ya, gue lupa pas dia lagi ngoceh atau nunjuk-nunjuk gue lah pokoknya nunjuk lagi ngomelin. lagi ngomelin gue. Luar pulau ngeri ya bang ya? Di ini loh di dalam kelas lagi dalam kondisi ngajar. Gue lupa gue dulu tuh ngelakuin hal apa gitu ya. Tiba-tiba ya gue emosi kan pas dia lagi ngajar tiba-tiba ya udah gue lari, gue lompat dari atas meja, gue tendang langsung tuh. Itu buntut dari tadi kemarin? Dulu waktu zaman SMA gue dendamnya bener-bener inilah. Nyokap gue juga nggak terima kan, anaknya digituin kan. Terus akhirnya udah. Nah dari situ gue dipanggil kan, panggil sama kepala sekolah. Nyaris tuh gue pindah sekolah lagi tuh. Udah dari Surabaya gue udah pindah sekolah, masuk ke situ gue pindah sekolah lagi. Kan Kalau dari urusannya Surabaya kan dulu karena bapak kan pindah kan? kalau ini karena kasus gitu kan. SD pula udah kasih kasus. Akhirnya pas kejadian itu ya udah minta maaf. Udah clear tuh masalah di situ. Emang kehidupan di timur itu zaman dulu bener-bener inilah keras gitu. Sampai sekarang masih terkenal gitu ya? Lu ngalamin hal keras itu? Pernah gua ya kelas 4 lah, kelas 4, kelas 5. Temen gua emang orang kaya, bapaknya ibunya dosen, bapaknya Nggak usah PNS gitu lah. detail-detail juga sih. Ya. Pokoknya dekat rumah. Ini sekolah, ini rumah temen gua. Nah setiap istirahat, gue itu pasti pulang sama temen gue ke rumahnya buat main PS doang, sekadar 15 menit doang. Emang itu tembok bisa dilempati sama anak SD, tapi dengan cara harus dibolongin dulu tuh, kita effort bolongin dinding sedikit untuk manjat tek. Ekskul di sekolah lu mantap juga ya? Iya, panjat tebing Panjat gua. tebing, Gua ikut Ngeri, IFSC gua. Juara. Kira Malaka Tibin lewat dari situ. Nah, itu kan. Cepat juga manjat lu ya. Iya, cepet banget. Cakep, ntar gua calling ya. Diajak maling kayaknya. Belum ada tuh. Sama Ancang lu ya? Iya. Nah, habis itu gue begitu berkali-kali hampir tiap hari lah. Tapi akhirnya ada yang cepu gitulah dari temen gue. Bu, itu kalau si A sama si B, gue sama temen gue itu mesti kalau istirahat manjat dinding bu. Cepu lah. Iya bener. Pas mau ke atas, mau naik ke dinding, ditarik. Itu gue juga sama guru gue. Mau kemana? Habis itu dipanggil kepala sekolah. Namanya masih ingat gue Bu Harti namanya.
Tapi habis itu dia menginspirasi gue. Aja. Habis itu sampai di ruang kepala sekolah nih, kamu tadi ngapain? Gua bu cuma mau jajan doang di luar, jajan di kantin nggak enak. Emang nggak enak bang, jorok lah pokoknya. Nggak enak alasan gitu lah. Bohong kamu. Iya bu bener, bohong. Pak, enggak bu bener, pak. Ngomong berarti dipak terus bang, pak 3 kali inget gua. Dari situ, waduh, Hazit gua mau ngobrol sama orang tua gua juga pasti dimarahin kata lu bener kata lu. Tapi ya udah, habis itu gua dapat pelajarannya gua main PS-nya Sabtu Minggu, nggak pas itu. Siapa? Nggak pas istirahat. Tetap main PS juga tetap. Tapi Sabtu Minggu. Tapi habis itu kelas 6 SD diajar dia, alhamdulillah sama dia gua masuk ke SMP negeri yang bagus lah. Gara-gara dia juga. Bapak yang ini gimana bapak yang ini? Nggak ada, malah lucu ada deh, kesan Ya, lucu nggak gua. apa-apa. Boker di kelas kan biasa SD gitu Enggak, ya, guru boker. gue itu Kenapa? namanya Pak siapa? Supardi. Panggil aja Supardi udah. Bukan, jangan. Jangan. Siapa ya? Iya. Nah, hidup lu. Nggak, dia- Ngelek dia. Jadi kita yang mikir. Iya jadi kita yang mikir, Pik. Yang pokoknya dia tuh ngajar olahraga. Hmm. Gue lupa namanya siapa. Pak Supri apa Pak Sapri? Gue bedakin lo. Bukan ya? Nggak dapet. Iya nggak dapet. ini juga nggak dapet lagi. Enggak, itu lucu banget. Jadi dia tuh kalau ngajar tuh, kan kalau kita olahraga kan gini-gini kan. Ya pemanasan. Pemanasan apa, kayak ya. gitu. Dia ngitungnya nggak sampai 10, nggak pernah ada goalsnya. Dia ngitungnya apa? 1, 1, 2, 2, 1, 1, 3. 1, 1, 2, 2, 1, 1, 3. Nggak ada goals. Ya, lupa gue namanya siapa itu, lucu banget. Tapi dia support, gue suka. Guru favoritku bapak siapa namanya? Iya olahraga lah ya. Sehat-sehat. Ya Bapak Supra sehat-sehat. Iya. Itu sih lucu sih. Palanya getar gak? Dipegangin dulu ya, dipegangin ya. Tangan kiri megangin gini. Kalau ngebut cuma begini-begini. Supra tuh. Tapi apa namanya? Momen menurut lu kekerasan kayak gitu Perlu. Plus minus sih menurut gue. Kalau gue mah. Sama plus minus. Cuman ya plusnya itu lebih ke mental ya, mental kita gitu. Terutama ya anak-anak angkatan tahun 90-an lah ya. 90-an yang 2000-an juga kayaknya deh. tahun Enggak mas, 2000 udah enggak mas. 2000 tuh Lahir 2000 ya? ya kelahiran tahun 2000 tuh nggak terlalu ini. Bukan ngebandingin ya, bukan Iya, ngebandingin ya, iya. tapi emang kenyataannya Seperti itu. kebanyakan oknumnya seperti itu. Iya. Gitu. ini kan kita cerita zaman kita gitu kan. Ya beda lagi yang zaman 2000-an. Hmm. Tapi semenjak sekolah udah ngabisin berapa buku ngomong-ngomong? Iya. Buku apa nih maksudnya? Buku tulis. Oh, buku tulis. Banyak. Kalau dulu mah disimpen-simpenin ya. Kayak harta benda banget itu mah. Kata apa? Ya kenangan aja ya, gue belajarnya dulu begini, nunjukin. Gue lebih suka gitu ngoleksi, masih ada buku SD mah. Beneran? Iya. Ntar gue tunjukin. Iya gue. Masih ada deh, masih ada. 1-2 buku, sisa 1-2 buku. Dijual ke Bang Jul. Buku bekas aja. Enggak Buku buka Naka. Fikri. Buku Naka. Lu Bang? Kalau gue dulu punya buku dan dibilang malu-maluin, bener-bener malu-maluin sih. Ketahuan nggak pernah belajar sama nggak pernah nyatet gitu kan. Jadi ceritanya tuh gue udah nikah, terus beres-beres lah ceritanya, beres-beres. Terus tiba-tiba bini gue nemu satu buku yang udah kelipet tengahnya. Biasa kan anak-anak zaman dulu kan ngantongin, bekal pulpen doang kan. Dibuka lah sama bini gue. Ini buku zaman kapan? Ditanya kan. Gue inget-inget dulu catatannya. Kalau zaman dulu kan kalau lagi pacaran itu kan suka ditulis-tulis ya nama kita terus pasangan terus tengahnya di Iya, lock gua gitu lagi, kan. iya lagi. Itu gua lagi juga. Terus. Ketahuan lebih nih gue kan, cuman ya nggak inilah maksudnya nggak ngoceh gitu. Cuman yang kocaknya itu pas gue inget nih buku, gue beli zaman gue SMA kelas 1 kalau nggak salah. Dari kelas 1 sampai gue kelas 3 itu yang keisi cuman 4 lembar. Lo paperless. Udah zaman dulu ada paperless ya? Sampai bokap nyokap gue tuh nggak pernah suka nanya, lu nggak mau beli buku gitu kan? Kagak, masih ada mah lu. Yang tahun kemarin juga masih utuh. Lu sekolah atau apaan? Kata gitu. Ya otak saya AI mas. Udah AI, udah tahu AI dan IT kan makanya udah tahu AI dan.
Nggak tahu ya, dulu zaman sekolah tuh paling males gitu nyatet kalau nggak Iya kalau nggak kepepet gitu ya, kalau nggak Iya kepepet sama baru sih tuh. gue juga. PR juga di hari itu juga. PR ya pagi-pagi tuh, pagi-pagi udah ribet. Cuman sedihnya waktu SMA itu nggak full ya ngerasain kelas zaman SMA. Enggak Kayak full. kebanyakan gue praktek di luar. SMK ya soalnya ya. SMK. SMK. Gitu. Jadi ya nilainya Pariwisata ya? SMK di pariwisata. pariwisata. Di Bima ya, pas di Di Makassar. 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 Ambil jurusannya apa? Perhotelan. Perhotelan. Nah, itu asal muasal gue bangor tuh di situ. Hotel Zaman tuh. SMP udah sih. SMP udah Hotel ngerasain karena sekolahan gue walaupun judulnya madrasah tapi sebelahnya itu terminal dulu. Jadi tiap gue pulang sekolah ganti kaos, udah nyupir angkot. Ah, serius? Serius, zaman SMP. Lo juga ikut nyupir angkot? Apa keneknya? Gua Lo yang nyupir nyupir. angkot? Gua nyupir tuh bisa nyupir dari zaman SMP lah. Emang bokap lo udah punya mobil kan? Enggak. Enggak. Lah lo dapet bisa nyupir dari mana? Awalnya jadi kenek dulu. Oh, ikut Sampai abang-abangan. sekarang bokap nyokap gua nggak tahu. Maafkan. Jejak digital lagi. Jangan diseret keluarga pokoknya lah. Sama dari status aja. Jadi tiap pulang sekolah SMP itu ya udah habis belajar. Sama di SMP juga gitu. Mungkin keturunan SMP ya, SMA jadi nggak pernah nyatet gitu kan. Iya. Jadi mager. Jadi malas mau ini ya belajarnya pas kepepet aja udah. Nah, pulang pulang sekolah larinya ke terminal dulu. Udah nyari angkot jadi supir tembak lah situ ya buat PT-PT jajan. namanya. PT kalau di Bima. Makassar. Di Di Bima itu Bemo. Bemo. Makassar PT. PT-PT itu nama angkotannya. Sebutannya. Sebutannya. Kalau di sini kan angkot gitu. Kalau di Semarang Daihatsu Oh. namanya. Beda ya? PT-PT, goceng-goceng. Oh gitu. Goceng pertama. Cakung Pertamina, cuaca mendukung ceban pertama. Ini nggak jadi jalan. Ya emang zaman SMP udah kenal yang namanya inilah ya, kehidupan hitam tuh udah dari zaman SMP. Padahal keluarga lo kan nggak yang rendah-rendah banget ya, maksudnya Secara ekonomi. secara ekonomi. Ya ada lah ya. Alhamdulillahnya Cukup. cukup lah ya, ya. cukup. Iya, tapi lu sampai segitunya ya, maksudnya. Nah, ya sebenarnya gue pengen ngerasain ini aja sih, karena kan di Bima itu nggak ada mall, nggak ada tempat hiburan ya kayak di Jakarta gini lah. Iya. Bener-bener hutan sama pantai di sana. Hiburannya apa? Hiburannya paling Rusuh. Iya. ya rusuh, gitu. Sama itu yang getah tau. rusuh, terus nyari burung prit Dijual. Kocap boleh. Kocap boleh. Dulu dijual berapa ya? Gopek ya? 50 Gopek per. dulu gopek. Gopek ya? Gopean. Cuma Tahun 96. 98 apa 97 ya? Gede emang gopek ya? Gede sih. Gede itu, makanya gue nyari duit jajannya dari situ zaman SMP. Oh, udah bisa duit ya. Buru-buru SMP udah nyari duit, Mas. Gue buang duit mulu. Orang kaya nih. Enggak, emang susah aja so digaya-gayain. Dia kaya disusah-susahin, dia susah dikaya-kayain. Penampilan dulu nomor 1. Semenjak jadi sopir angkot, itu pendapat lu berapa, Mas? Maksudnya sehari atau Nggak apa nentu lu sih, tabung? nggak. Ya habis gitu aja udah. Buat Gue macam-macam. Dunia hitam tadi ya? dunia hitam. Dunia hitam tadi. Ya gue udah kenal yang namanya alkohol tuh ya udah dari zaman SMA ya? SMP. SMP. Oh iya, dia SMP. Orang sana kan bilang apa ya? Cap tikus. Ya kayak macam cap tikus itu kan namanya Sofi. Sofi. Oh, Sofi ya. Si Pirili ya. Si Tapi ada minuman waktu itu dibawa senior kampus. Ada kan? Ini jejak digital ini. Yang maafin ya yang suamimu dulu bangun. Aduh, bini gue minta nonton pula. Kalau udah tayang. Udah gak jelas lagi ngobrol ini siapa sih? Pantas laki gue begini, temannya begini kan. Aduh. Tapi gue tobatnya pas ya kuliah. Kuliah tuh udah mulai mulai fokus belajar. Unpad. Gue di 3 kampus. Tobat 3 kampus tuh gimana ceritanya? Iya, 3 kampus. Ya salah satunya S3 udah. enggak.
S1. Gua kan tuh zaman SMA Kirain itu 3 kampus, 3 angkatan juga. Iya. Zaman SMA udah demen komputer dulu tuh kan. Cuman karena otak gua nggak nyampe zaman SMA itu. Karena kan kebanyakan yang gua pegang piring, Oh iya, terus protelan. spray yang kayak gitu-gitulah. Nah, akhirnya karena hobi komputer terus pengen belajar nggak bisa gitu, nggak kesampaian, akhirnya kuliah ngambil jurusan IT. Itu pun 3 kali tes gua nggak lulus. Tapi akhirnya lulus kan? Dibantu Oh, dibantu. dibantu sama kepala sekolah, wakil kepala sekolahnya adik gua Oh, di mana itu? di Makassar. Jadi disuruh bimbel lah, suruh bimbel sama dia. Yang gua heran tuh dulu bimbel, apa ya, orang mah belajar ya, Lu? belajar. Gua kagak disuruh kerjain soal. Gua kan nggak pernah belajar yang namanya kimia, nggak pernah belajar namanya matematika turunan, linier, kayak gitu-gitu kan. Disuruh kerjain. Jadi ini tempat bimbel aneh juga. Bukan aneh sih, unik gitu. Unik. Jadi dia ngajarin orang itu apa ya, ngajarin lebih ke arah ini, lebih ke arah mengoperasikan otak kiri, otak kanan. Pernah dengar gak? Iya, iya, otak tengah. Fungsi, Iya, iya. jadi otak tengah. Lu merem bisa jalan, Bang. Bukan otak mesum tapi ya. Aduh. Kalau itu udah ada jatahnya. Minta kopong nih. Gitu. Sama lagi. Lah, itu senior Gue ya. hari pertama masuk tiba-tiba dikasih modul, isinya soal segini tebelnya. Tadi itu fisika, kimia gitu. Nah, isinya ya hitung-hitungan lah. Buat bekal kuliah tadinya kan. Jeblakin plak. Ini kamu kerjain. Waduh, Pak. Ini soal apaan gitu. Gua buka nggak ada yang ngerti gua sama sekali. Kalau lu soal macam-macam sabun cuci piring tahu lu ya mesti ya. Tahu kalau model sabun. Cara melipat spray yang baik dan benar. Stable manner, sedikit paham lah. Terus ya udah disuruh ngerjain, gue ngitung kancing. Gue nggak bisa. Iya, iya. Terus akhirnya Terus akhirnya udah dikasih tugas sama guru bimbelnya, namanya Pak Denny. Pak Denny gue inget banget tuh. Gue disuruh ngasah otak kanan. Kalau nggak salah otak kanan buat kreativitas ya. Iya, Nah, jadi gue disuruh apa ya? Disuruh nyari sesuatu kegiatan gitu ya yang ngasah otak kanan dari hobi. Gue kan dulu hobi bartender kan. Dari hobi bartender, terus ya udah kamu ciptain sesuatu gitu dari botol. Akhirnya gue bikin menara. benar apaan? Menara dari, jadi ini misalkan ada botol kaca ya. Dulu tuh botol Coca-Cola yang gue pakai, botol Coca-Cola yang bling. Iya, iya benar. Dulu kan Kecil ya, kecil ini ya. segini, ya. Oh, yang Nah, di sini disuruh nyusunnya tuh jadi begini. Gini, terus atasnya tuh taruh gini. Disuruh ngimbangin. Bisa tuh lu. Bisa. ya. Sampai segini. Akhir mentok tuh di 12 Botol. botol. Jatuh. Enggak. Terbang. Pecah, suruh ganti. Apa suruh minum? Itu yang pertama. Yang kedua, dia ngajak apa ya, anak bimbingannya dia itu ngamen. Ngamen. Kegiatan sosial ya. Ngamen. Gue sempat mikir nih, ngapain? Maksud dan tujuannya apa gitu kan? Ternyata yang gue petik ya dari ngamen itu, yaitu tadi, lu apa ya, nggak pede gitu buat belajar sesuatu itu. Ternyata gue kurang pede orangnya. Jadi setiap mau ngisi sesuatu itu nggak percaya diri gitu loh. Wah, ini salah nih, gue nggak bisa nih. Jadi udah ngedrop duluan ngeliat sesuatu. Pesimis ya. Udah pesimis duluan. Nah, akhirnya ya udah dibentuk mental dulu sama si Pak Denny ini. Dengan caranya dia. Itu ngamen ya. Ngamen. Ngemis Suruh juga nggak? ngamen. Jadi manusia silver gitu. Udah ada belum? Udah ada belum? Itu yang paling gue ingat. Nah, pas masuk ujian pertama, gue masih gagal tuh. Ujian pertama kan dulu ada buka apa ya, di STT kan, STT Telkom. Gue mau nyoba masuk situ, masih tetap gagal. Kedua kalinya gue nyoba masih sama di ujian yang tahap kedua lah. Iya, tahu. Tahap kedua di STT, cuman gue milihnya yang manajemennya. Itu juga gagal juga.
Sampai yang ketiga kali Mandiri nih. gagal juga. Gagal juga. Akhirnya gue diarahin ke sekolah namanya itu NIT and Telkom Center. Itu punya NIT Telkom juga. Punya Telkom, cuman dia lebih ke arah pelatihan. Jadi D2. Diploma. Lulus dari situ nggak dapet ijazah, cuma dapet sertifikat. Sarjana muda bukan sih, Bang? Beda ya? Beda lagi ya? Udah. Beda. D3 Diploma, ya? diploma 2. Udah tuh masuk situ. Nah, gue udah mulai suka kan. Udah mulai IT suka IT. Cuman ya belum se-expert sekarang. Sampai sekarang juga masih belum expert juga sih gitu kan. Sengaja paham lah. Iya. Saya kira ada isu kampus gue itu mau dilebur, ganti nama jadi Politeknik Telkom dulu. Ikut tes lah akhirnya. Pas tahun pertama ikut tes, masuk di komputer akuntansi. Komputer akuntansi, masuk juga tuh gue kuliah situ kan. Jadi 2 kuliah tuh. Nah ternyata di STT ini kerjasama sama STIMIK Amik Bandung. Amik ya. Jadi nilai gue yang di NIT sama di Politeknik Telkom itu ditransfer ke sana. Oh bisa ya? Bisa. Ya. Ya udah 3 kampus lah kira gue sekolah. Oh gitu, 3 kampus karena keadaan Bang, bukan karena Iya. DO atau Bandung. Selesainya cuma 2 tapi. Yang komputer akuntansinya gue nggak lanjutin. Karena nggak minat ya? Karena lebih fokusnya ke S1, gue ngejar S1-nya. Gue ngejar target pokoknya nggak sampai 3 tahun lah gue kuliah harus. Ini masih kuliah nih? Hah? Masih kuliah? Udah selesai. Oh udah selesai. Kira mau ngambil S2. Kira Makanya. mau jadi GM. Manajer aja dulu. Gak capek belajar mulu. Dibilang capek, cuman gue ada dendam di situ. Dendam kenapa nih? Dendamnya karena SMP, SMA kan gue nggak pernah belajar. Akhirnya gue lampiasin pas Kuliah. zaman kuliah. Berarti nggak Badung-Badung, kan Badung di Bandung kan tau sendiri kan banyak. Enggak sih. Enggak pernah ngomong gue. Jangan di sini, Pak. Off the record aja. Ntar aja setelah ini selesai aja. Soalnya bininya start ke bini nih. Linknya start ke bini soalnya nih. Nanti aja. Ya Badung-Badung dikit ada lah. Iyalah, Bandung mah udah. Cuman lebih concernnya ke arah situ, ke belajar. Gila panjang banget cek. Perjalanannya ini kali. Iya, menarik. Makanya kadang gue hidup tuh Gini-gini amat. gini-gini doang ya. Gini dah. Ya, orang tuh berjuang sampai segitunya gitu. Iya, makanya. dan nggak semua orang yang mungkin kayak selebriti atau tokoh atau apa punya pengalaman yang memang patut untuk disimak. Orang biasa pun, orang kayak kita pun juga punya cerita hidup yang juga biasa-biasa aja. biasa-biasa. Biasa-biasa Ya, aja. dibelokinnya gitu. Patah juga. Iya. Tapi hobi lama tetap ini sih, tetap ke bawah gitu. Lebih lama itu apa? Gak pernah baca buku. Gua kan zaman kuliah kan ada modul ya, dikasih tiap semester lah. Nah itu waktu beres-beres rumah, itu gua nemu modul gue tuh masih kebungkus plastik rapih. Itu buat syarat lu, Bang. Biasanya kita buat syarat harus beli gitu biasanya. Enggak, buat dia ini buat ntar gua cerita aja sebenarnya. Buat Gak pernah gue buka sama sekali. bahan buat sekarang aja. Prasasti. Tapi lu belajarnya dari apa, Mas? Langsung praktek atau? Praktek, gue lebih seneng tuh ke praktek. Makanya waktu zaman gue bimbel itu nggak disuruh baca buku, tapi lebih banyak ke praktek. Cuman kurangnya dulu karena gue kurang pede. Kalau urusan akademis tuh gue agak kurang pede dulu, makanya dibimbing sama Pak Den ini lebih ke arah itu. Berarti lebih ke mental ya. Iya. Mental. Sama ini sih sama gue juga punya baru sadar gitu di era orang-orang di era gue segala macam Mas Luffy segala macam tuh mungkin juga lu ya kebanyakan jago di praktek gitu. Iya. Iya. Gue jujur ya, SMA itu gue kimia gue biologi gue 8. Prakteknya, Nyontek. tapi praktek. Enggak, beneran. Nyontek. Kontek lagi. Kayaknya lebih cocok kalau lo sebutin nyontek. Iya. Lah katanya lu IPS. Iya, pas kelas 1 kelas 2 ya kan. Itu jago gua gitu. Sampai dapat nilainya 8, tapi ketika udah ujian tertulis segala macam. Cubrut ya. Cubrut dah. Udah.
Kan, gue sama sih kayak gitu. Ya, lu mah dari SD sama terus. Cubrut mulu. Ya, namanya gue orang biasa-biasa aja. Ceritanya jadi biasa ya. Iya. Itu sih sebenarnya mau kita share bahwa setiap orang itu punya cerita yang luar biasa. Walaupun kita orang biasa, yang nggak punya apa-apa, ada gope. Lagi. Tidak dimincang-cangnya 50 lagi gak dikasih. Gitu. Jadi ya apa? Buat lu pada bor, ada yang bagus diambil, ada yang Udahan nih. udahan aja. Padahal gue masih mau ngomong panjang ini. Udah di closing aja. Iya. Itu gak kaget lah. Udahan nih. Orang ini juga mau cerita. Ini lo mau cerita di SD. Belum ngomongin orang gitu kan. Domelin gua. Lanjut. Lu SD mau ngapain? Gue ngapa-ngapa. Kan gue orang biasa. Ngomong zaman SMA, ketua OSIS lo dulu kayak gimana? Gak gimana-gimana sih, temen gue soalnya. Teman? Lo dulu ikut OSIS semuanya? Gua mau ditunjuk Gua ikut. ketua OSIS. Lo apa? Gue dulu bagian seni. Oh, Karena lu? gue seneng musik dulu. Gua nggak seni-senian, cuman gua ikut kesenian. Oh, anggota. Gua anggota. Lo anggota? Emang kenapa, Mas? Emang Ada apa? Nah, enggak kalau ngomong masalah ketua OSIS ya. Ketua OSIS lo dulu kriterianya kayak gimana? Ya biasa sih, kalau di daerah gua tuh pasti biasanya nih. Leadershipnya kelihatan apa enggak? Gitu. Enggak, dari wajah. Selengean. Dari wajah. Oh, dari wajah. Heeh. Dan biasanya tuh kepilihnya kalau nggak anak paskibra, basket. Deh. Itu di SMA ya. Kalau di zaman gua kayak gitu. Oh, kalau zaman lu berdua? Tapi pernah diajak sesat nggak? Sama ketua OSIS. Ya. Sekte sesat maksudnya? Apa gimana? Gak sih, gak pernah. Baik-baik aja kalau di sekolah gue mah. Enggak beneran. Gue baik-baik. Pokoknya yel-yelnya gini. Go 17, go. Fight 17, fight. Fine 17, fine. Go, fight, fine 17. Itu apa? Masih apa? Buat nyari duitnya ya? Pas 17. Nyari duitnya di situ kan biasanya. Bagi-bagi ya. Capek kalau ngomongin duit kayaknya udah gak ada ujungnya. Udah pusing. Enggak, tadi ngomong sesat apa gimana, Mas? Gini, gue tuh punya ketua OSIS ya emang agak berwibawa sih, cuman Itu di Makassar ya berarti ya? di Makassar. Ya? Cuman agak selengean dia, agak selengean. Nah, gue pernah punya kejadian kocak dulu. Kocaknya gini, jadi apa? Yang gue inget ya, itu hari kecepit sebenarnya, hari kecepit. Tapi kepala sekolah gue ini kan terkenal killer juga zaman SMA kan, namanya Bu Yayah. Oh, cewek ya? Cewek. Nah, ceritanya kita di liburan nih. Liburan ke kampungnya ketua OSIS gua. Ketua OSIS gua. Nah, pas liburan itu momennya lagi nggak tepat. Nggak tepatnya ini tanggal sebenarnya tanggal antara tanggal kecepit disuruh antara libur sama nggak libur sebenarnya. Ya udahlah, muncullah ide nih dari ketua OSIS gua. Ayo main ke kampung gua. Nama kampungnya di daerah Jeneponto. Woi di Jeneponto. Itu Makassar, tempatnya coto kuda. Oh. Itu beneran dari daging kuda tuh ya? Dari daging kuda. Udah pernah ngerasain? Oh. udah pernah belum ngerasain? Pernah gua. Pengen tapi ya pengen ya? Pengen. Pengen gua beneran. Itu kalau di Jakarta apaan sih nama tempatnya kalau restoran gitu ada? Kontrol. Kontrol ya. Kontrol. Cuman di sini kayaknya jarang ada yang jual. Ada di gudang dia, kontrol. Akhirnya udah kita planning nih, ada sekitar 10 motor lah. Berangkat tuh. Berangkat ke tempatnya dia, 10 motor ya dia. 10 motor. Konvoy lah ya. Konvoy. Dan nih, terus tiba-tiba kepala sekolah gua nelpon ke bokap nyokap nanyain. Pokoknya setiap ada kejadian di sekolah itu yang ditelepon pertama adalah gua nggak tahu kenapa nih kepala sekolah bukannya nelpon ke yang lain, tapi nelponnya ke gua gitu. Palanya kali ya. Udah Gua nggak ngerti. Saudara Nggak ngerti juga bukan? gua. Ya sudah. Nanyain kan. Nanyain ke nyokap gua. Bu, ini si Lutfi kemana kok nggak masuk sekolah gitu loh? Katanya libur Bu, anak-anak pada berangkat ke sana, ini baru berangkatnya dari rumah katanya. Kemana? Ke Jeneponto katanya libur. Lah, nggak ada libur, hari ini masuk. Mampus kata gua. Nyokap gua nelpon. Tausis oke. Ini kepala sekolahmu nelpon. Siapa namanya? Vi, gua dipanggilnya Vi. Oh, Vi.
Ini kepala sekolah mau nelpon, katanya kamu hari ini nggak libur. Libur kok mah? Belum. Emang kenapa mah? Enggak, ini marah-marah nih. Kepala sekolahmu katanya hari ini masih masuk katanya. Waduh, kata gua. Saya kira ya udah, bingung kan. Saya kira ya udah lama biarin aja, cuekin aja gituin. Hari Senin nih masuk. Panggil semua. Gue pikir nggak ada masalah kan, nggak ada masalah. Ada lagi apa? Upacara, selesai upacara dipanggil. Panggil lah. Tolong yang kemarin kejadian Ponto harap maju ke depan semua. Iya, pakai speaker. Dipanggil pakai speaker. Pakai speaker. Pakai speaker. Satu sekolahan dengar semua. Udahlah, dengan muka tembok. Maju semua tuh anak-anak. Bret. Seketua OSIS-nya juga itu. Seketua OSIS-nya. Itu kejadian paling kocak gitu. Bolos massal. Jadi dari ketua OSIS sampai ke struktur-struktur bawahnya itu ikut semua. Anjir. Anjir. Emang nggak izin dulu dari sekolah emang? Nggak ada. Izin lah, Mas. Nggak Nanti ada. kira libur. Antara libur atau nggak libur soalnya. Antara libur atau nggak libur. Jadi kita nggak tahu kalau hari itu tuh harusnya masuk gitu. Akhirnya itu berangkat. Karena nggak ada WA, Bang. Habis di rumah, habis di sekolah ya kan? Ya udah di rumah habis pengang, habis sekolah, waduh masih harus disiapkan lagi. 2 kali kejadian kayak gitu. Yang kedua kalinya itu sama tempatnya di tempatnya dia juga. Dia kan ngekos kan. Ini OSIS juga. OSIS juga. Udah ngekos dia. Udah. Ngerantau Dia kan berarti? ngerantau dari Jeneponto kan sekolahnya kan di Makassar kan. Agak lumayan jauh lah, sekitar 2 jam kalau perjalanan darat. Dia udah izin, si namanya Icang teman gue nih. Si Icang ini udah izin ke wali kelas, nggak masuk. Nah, gue bertiga nih, ada satu teman gue namanya Arjo. Jo, lo mesti ingat nih kejadian nih Jo. Gara-gara lu nih. Nanti langsung dikasih linknya aja Mas Arjo. Di menit ini Jo, ceritain. Si Arjo nge-SMS gue kan, nge-SMS, Vi gue izin, gue sakit perut tadi. Oh ya udah. Terus si Icang juga gue SMS juga kan. Cang, gue pinjem kosan lo ya, kata gue. Kenapa ya, kata dia. Gue mau istirahat, gue lagi malas ke sekolah, gue gituin. Ya udah, pakai aja kata dia. Kan kuncinya tahu gue nyimpennya di mana kan. Berangkatlah gue, pamitan. Ya biasa sama orang tua pamitan, minta duit jajan gitu kan. Naik motor, pas parkir gue nggak ngeliat ada motornya si Arjo di kosannya dia. Iya. Gue buka pintu, lah si kampret kata gue di sini juga, katanya lu sakit perut lu, kagak gitu. Bolos juga. Bolos juga, terus si Icang cengenges aja kan, ya udahlah kata gue. Kira kita istirahat sini lah, ngobrol-ngobrol ngopi-ngopi apa kayak di kosannya dia nih. Bertiga sama si Icang. Nah, gue lagi masak mie ceritanya, tiba-tiba bokap gue nelpon. Pi, kamu di mana? Ya, Iya. tepat tuh pertanyaan. Gue udah bapak-bapak banget ya. Iya. Soalnya anak gue nanti gitu ya. Lo di mana kata dia? Di sekolah ya. Gue ngomongnya pelan tuh. Di sekolah mana? Ditanya gitu kan. Waduh, nadanya udah nggak enak nih. Gue feeling gue udah nggak enak nih gitu kan. Saya kira ada nih. Gue di belakang ya, belum. Di duduk paling belakang di pojok. Mana? Ini ayah lagi di kelas. Iya. Wah. Gap banget. Habis juga dong di rumah. Enggak di kelas Ya syukurnya bokap gue sih, orang tua gue nggak pernah mempermasalahkan urusan gue di sekolah lah. Akhirnya udah disuruh datang kan gue ke sekolah. Ya udah buruan lo Mas ke kelas. Ini kepala sekolahmu nelpon nih katanya. Ayo disuruh datang ke sini. Mati lo kata gue. Udah gue datang ke sana. Gue udah panik aja kan, balik takut digebukin bokap. Cuman ya syukurnya sih nggak dipermasalahkan itu doang. Gila sih. Yang repot sebetulnya kalau kayak gini-gini ketika kita punya anak. Anak kita kayak gitu ya. Gimana ya? Yang gue khawatirin sampai sekarang. Udah siap belum? Udah siap nggak lu Anak pada? gua masih kecil. Gua ajak Mana udah mulai kelihatan lagi. Ayo, mau belajar pas kuliah nih, anak gua kan perempuan. Mau belajar nih di kosan temen soalnya kerja kelompok. Kagak ada. Temen lu suruh kerja kelompok di rumah, kagak ada. Gua empanin. Bapak Takut gua. soalnya pengalaman dah. Ya jangan gitu. Anak lu cowok? Cewek dua-duanya. Waduh. Sama lagi. Udah yang bontot tukang Kita ngegebukin cowok, anak Bang. orang lagi. Gimana?
Yang Perempuan. Bontot umur 4 tahun, Bang. Perempuan. Ngapain dia? Suka berantem sama kakaknya ditampolin mulu. Buset. Iyalah, kalau udah kakak mah harus ngalah, kalau nggak dimarahin. Iya. Sama kalau anak gua sebetulnya yang kedua, yang pertama itu alhamdulillahnya doyan sekolah. Kebalikannya dari gua dah. Gitu. Nggak doyan sekolah. Tapi anak gua yang kedua nih udah naga-naganya mah seruntulan-seruntulannya kayak bapaknya udah. Udah ke sekolah ya? Udah bawaannya seradak seruduk, ya itu sih yang kalau kita pikir-pikirin, ntar gimana anak kita ya. Iya. Tapi manfaatnya sih ada sih kalau menurut gue ya. Manfaat kita ngebadung kayak gini tuh, ngebadung dulu tuh ada manfaatnya. Setidaknya ntar anak kita kalau ngebadung, Ngerti lah, tahu lah. Paham itu. Paham, Udah gitu. tahu celahnya gimana gitu. Bapak kan dibagi-bagi. mata cakep tuh. Iya. Bapak kan dibagi-bagi. Iya. Iya, gitu sih. Lu gimana nih persiapan lu anak lu ntar gimana? Gede gitu. Gue yang paling takut bang, gue karena gue nggak tahu apa-apa, lempeng-lempeng aja. Gue kan di daerah kan, waktu gue di Semarang. Sekarang gue tinggalnya di Jabodetabek. Tinggal di area sini, ya itu gue ketakutan gue yang nggak tahu apa-apa, nggak tahu narkoba, nggak tahu minum. Maksudnya Drug, orang sex, setelah and rock and minum roll. drug, sex, and rock and roll, gue nggak tahu ciri-cirinya kayak gimana. Gimana sih mas? Gope ada. Cerita gue dulu. Itu sih ketakutan gue, tapi gue mau terus belajar kok, maksudnya untuk mengenali sifat-sifat itu. Sebagai orang tua kan emang harus Kan contohnya banyak di sini. Aduh. Kan kita kan nggak tahu masa depan ya, maksudnya Iya. gimana ngibulnya anak-anak nantinya ke depan kan lebih pintar mesti kan. Itu Itu sih sih, itu gua yang bakal lebih dari kita. challenge sih, Iya, challenge dan ya udah apa namanya buat gua, waduh, challenge ke depan itu ya soal anak udah. Tapi ya sisi positifnya karena kita pernah ngebadung gitu kan. Ya seenggaknya bisa nebak-nebak lah gitu. Kalau gue dapet tips dari apa namanya, dari dulu ada guru gue nulis gue gitu. Dan nanti mungkin akan gue praktekin tuh. Guru lulus apa? Khairul Anwar. Udah tua banget ya. Yang bikin prasasti zaman Majapahit gitu. Dia ngasih tipsnya, bukan tips sih, dia cerita sebetulnya, terus kemudian itu gue adopsi dan buat gue nanti akan gue praktekin kemungkinan besar. Dia itu punya anak cewek dua-duanya. Nah, dia itu senengnya ngajakin anaknya itu pergi ke, kalau malam gitu, malam weekend, pergi ke tempat-tempat kelam, ke Clubbing atau apalah ya. Bukan clubbing, apa ya, kayak di Bar-bar di gitu lah. suatu daerah gitu Oh, yang ada iya. ada perempuan-perempuan yang berdiri di pinggir jalan gitu-gitu. Nah, itu di situ dia cerita, dia kasih tahu bahwa ini loh. Gue tanya kan itu maksudnya apa pak? Ya biar nanti anak gue nggak kaget, Kopi. nggak kaget bahwa kehidupan bukan cuman di rumah yang seneng-seneng, tapi juga ada yang kayak gitu loh. Jadi ya kemungkinan bakal gue praktekin gitu ke anak gue. Bahkan kalaupun misalnya ngerokok gitu, ya udah yuk. Kalau mau ngerokok ayo, tapi ngerokoknya sama gue. Bareng gitu ya. Bareng gitu. Karena kalau kata guru gue itu waktu itu bilang, kalau dengan kita kayak begitu, ini udah dipraktekin pada akhirnya sama teman gue itu, sama guru gue itu. Pada akhirnya dia malah tensin sendiri, malah punya self defense sendiri gitu, bahwa oh gak enak ngerokok. Karena ingetnya gue ngerokok sama bapak gue gitu. Terus gue minum bir sama bapak gue gitu, gak enak aja gitu. Jadi ngebangun self defense-nya kayak gitu sih. Cai lah, parenting banget. Makanya anak-anak di rumah tuh, gitu ya, gitu-gituan. Tuh, lihat kalau misalkan nggak mau belajar nih kayak dia nih nanti nih. Kalau nggak mau belajar, mau nggak? Dia setara Fir'aun ya. Jadi contoh. Nih kalau nggak mau belajar jadi ini nih. Ya kan, mau. Jadi gitu emang harus jadi contoh sih namanya orang tua. Iya. Contoh, dan jangan denial bahwa kitanya badung
kalau anaknya Badung, anak kita Badung ya udah jadi denial. Iya. Ya kita dulu begitu. Ya cuman jangan lepas-lepas banget juga. Iya. Kayak bapaknya besok iniin anak orang, anak-anaknya lebih lagi. Iniin apa tuh maksudnya? Dipukulin orang. Kirain gimana? Gitu sih paling. Udah oke. Apa? Itulah ceritanya. Selamat Hari Guru sedunia. Kita cerita-cerita begini bukan maksudnya deskreditan guru atau apa. Oh enggak, malah kita bangga sama guru. Malah seneng. Tante gua guru. Anjir. Nyokap gua guru. Tante gua guru killer lagi. Yang itu yang punyanya tante gua yang diceritain sama lu. Tante gue juga kali ya Yang namparin lu. Gitu. Kita bukan maksudnya mendiskreditkan guru atau jelekin guru. Kita cuma mau cerita masa lalu yang pernah kita alamin masing-masing dan pasti masa sekarang berbeda. Selamat Hari Guru. Terima kasih guru-guru. Terima kasih, semoga gajinya ditambahin Iya. guru-guru. Jadi pengen jadi guru. Terima kasih ibu-ibu guru, bapak-bapak guru dan semua orang-orang di sekolah. Terima kasih Sampai tata usaha, sampai tata usaha, sampai OB sampai yang OB. nyapu-nyapuin. Sama yang jaga Bapak Sapam yang Iya, biasa dikenal sama anak-anak. ibu kantin. Ibu kantin yang paling Pak Min. Ibu kantin yang biasa kita cipoain makan makan dua bilang Darmaji. satu. Iya lagi gua. Masih inget? Ih masih. Dahar 5 ngaku hiji. Terima kasih. Maafin kesalahan kami kalau ada. Ya pasti kita punya kesalahan. Mau kemana sih minta maaf lebaran. Iya, Iya. maafin buat Iya. guru-guru kita zaman dulu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada mau cerita-cerita lalu pada bor, mau cerita-cerita zaman sekolah, tulis di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Makasih Mas. Thank you Mas. Thank you. Makasih Mas. Kasih.